Makanya ayuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala murka, marah, semarah-marahnya sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Maryam ayat 77. Allah marah betul kepada mereka yang mengatakan bahwa Allah memiliki keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka bilang, Allah ar-Rahman memiliki anak. Laqad ji'ta syai'an idda. Sesungguhnya Anda telah membawa perkara yang sangat mungkar. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Hampir-hampir langit-langit ini pecah dan runtuh. Bumi-bumi ini retak dan pecah, dan gunung-gunung berterbangan. Anda'u lir-rahmani walada. Karena mereka berani mengatakan bahwa Allah memiliki keturunan. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Tidak layak bagi Tuhan, bagi Allah memiliki keturunan. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Karena tidak seorang pun di langit maupun di bumi akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba, kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah. Datang dalam riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang dari kalangan orang-orang musyrikin, unsub lana rabbak, wahai Muhammad, sifatkanlah kepada kami seperti apa Tuhan, kabarkanlah kepada kami apa asal usul Tuhan. Maka dari pertanyaan itu Allahu Jalla wa Ala menurunkan satu surat yang menjelaskan akan sifatnya. Dari pertanyaan itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'dilu thuluthul Quran. Surat ini nilainya sepertiga Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga Al-Quran. Maka kita tahu bahwa siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka seakan-akan dia telah mengkhatamkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu. Allahus samad, Allah itu as-samad, maha semua minta kepadanya, semua bergantung kepadanya, itu as-samad. Lam yalid walam yulad, tidak beranak juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang setara dengannya. Surat ini ayuhal ikhwah, surat Al-Ikhlas, surat
yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita 4 sifatnya, dan ini 4-empatnya sifat Tuhan. Sifatnya Tuhan 4 ini. Maka siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, walaupun orang-orang mengatakan dia Tuhan, niscaya dia bukan Tuhan dan tidak pantas jadi Tuhan. Yang pertama kata Allah, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, Allah itu tunggal. Maka siapa yang mengatakan bahwa Tuhan itu berbilang lebih dari satu, maka tidak pantas jadi Tuhan. Karena Allah itu satu, Tuhan itu satu. Allahus Samad, Allah yang seluruhnya butuh kepada Allah. Maka inilah sifat Tuhan, tidak butuh dengan siapapun, tidak butuh dengan apapun. Maka siapa yang masih membutuhkan sesuatu, siapa yang masih membutuhkan bantuan, siapa yang masih butuh tidur, siapa yang masih butuh istirahat, siapa yang masih butuh makan, siapa yang masih butuh untuk dirawat, siapa yang masih butuh untuk dipahat, siapa yang masih butuh untuk dijaga, maka tidak pantas jadi Tuhan. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Ini sifat yang ketiga, syarat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Tuhan itu tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Maka siapa yang masih dilahirkan atau melahirkan, maka tidak pantas jadi Tuhan. Yang keempat kata Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Maka siapapun yang dikatakan oleh orang-orang itu Tuhan, tapi masih ada yang setara dengannya, maka dia tidak pantas jadi Tuhan. Ayyuhal ikhwah, dari sini kita tahu bahwa ini surat Al-Ikhlas, konsep ketuhanan dalam Islam. Yang kita dari surat Al-Ikhlas ini mengetahui bahwa tidak ada agama yang membawa tauhid kecuali Islam. Tidak ada agama satupun yang menyeru kepada hanya penyembahan kepada Allah kecuali Islam. Makanya tidak ada agama yang diterima sama Allah kecuali Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu hanya Islam. Dalam surat Zukhruf ayat 81 Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang masih mencari agama selain Islam pasti akan ditolak dan di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim mengatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satupun orang dari umatku, mau Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar bahwa aku telah diutus kemudian dia tidak beriman lalu mati, kecuali pasti akan menjadi penduduk neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, kita bisa lihat seluruh agama selain Islam tidak ada yang menyerukan sebagaimana yang Allah seru dalam surat Al-Ikhlas. Di antara agama yang ada sekarang, ada yang menyeru untuk penyembahan kepada sapi. Di antara agama yang ada sekarang, ada yang menyeru untuk penyembahan kepada pohon dan batu. Di antara agama yang ada sekarang, ada yang menyeru kepada bintang-bintang, ada yang menyeru kepada penyembahan matahari, ada yang menyeru kepada penyembahan rembulan, ada yang menyeru kepada penyembahan nabi, ada yang menyeru kepada penyembahan malaikat, ada yang menyeru kepada penyembahan orang soleh, ada yang menyeru kepada penyembahan wali, ada yang menyeru kepada penyembahan kuburan. Tidak ada satupun dari mereka yang murni hanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ikhwatal kiram a'azakumullah, bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah memilih kalian semua untuk mentauhidkan Rabb, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Astaghfirullah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Al-wahidul qahhar. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan pada surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan, pula tidak melahirkan. Ini Tuhan. Ini sesembahan kita. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu dilahirkan, maka berarti ada periode Tuhan ini tidak ada. Kemudian ada. Ini tidak pantas untuk Tuhan. Melahirkan. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu bisa melahirkan, berarti Tuhan akan punya anak. Maka ini juga tidak pantas untuk konsep ketuhanan. Makanya Rasul SAW, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk menantang orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin, kata Rasulullah SAW. Wahai segenap kalian, jika Allah betul-betul punya anak, aku yang akan menyembah anak-anaknya. Karena anak-anaknya Allah otomatis akan menjadi anak Tuhan. Dan ini ternafikan semuanya lewat surat Al-Ikhlas. Makanya ayuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala murka, marah, semarah-marahnya, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Maryam ayat 77. Allah marah betul kepada mereka yang mengatakan bahwa Allah memiliki keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka bilang, Allah ar-Rahman memiliki anak. Laqad ji'ta syai'an idda. Sesungguhnya Anda telah membawa perkara yang sangat mungkar. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Hampir-hampir langit-langit ini pecah dan runtuh, kata Allah. Bumi-bumi ini retak dan pecah, dan gunung-gunung berterbangan. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka berani mengatakan bahwa Allah memiliki keturunan. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak layak bagi Tuhan, bagi Allah memiliki keturunan. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Karena tidak seorang pun di langit maupun di bumi akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba, kata Allah. Ayuhal ikhwah, siapa yang mengatakan Allah memiliki anak? Orang Yahudi mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah putri-putrinya Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah putranya Allah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah putranya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibn Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sedangkan Isa pernah mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah Allah saja, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Karena siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang mengatakan bahwa Allah memiliki keturunan, siapa yang menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, maka kami telah haramkan surga baginya, dan mereka akan masuk neraka dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Walaqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Dan telah kafir pula, kata Allah, orang-orang yang mengatakan Allah itu salah seorang dari yang tiga. Ini semua akidah, keyakinan orang-orang Nasrani yang berani menyamakan Allah dengan makhluk yang memiliki anak, lagi melahirkan dan dilahirkan. Ayuhal ikhwah, dalam hadis diriwayatkan Bukhari, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad kadzabani ibnu Adam. Ini manusia, kata Allah, telah mendustakan diriku. Wa lam yakul lahu dzalik. Padahal mereka tidak pantas dan tidak boleh mendustakanku. Wa qad syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Dan
manusia. Ada yang menghinaku, kata Allah, padahal mereka tidak pantas menghinaku. Amma takdzibuh, adapun perdustaannya, kata Allah Subhanahu wa taala, perkataan mereka yang mengatakan lan yu'idani kama bada'ani, Allah tidak akan mampu menghidupkan kami kembali setelah kami diwafatkan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa menghidupkan kalian kembali tidak lebih berat dibanding menciptakan kalian di awal. Mudah untuk Allah. Wa amma syatmuh, adapun penghinaannya, kata Allah, adalah perkataan mereka yang mengatakan qad ittakhadallahu walada, Allah punya keturunan. Wa anal ahadus samad, padahal aku adalah yang tunggal dan as-samad. Alladzi lam alid wa lam ulad, yang tidak dilahirkan ataupun melahirkan. Wa lam akun lahu kufuwan ahad, dan aku tidak ada yang setara denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala begitu marah luar biasa. Maka kita sama-sama tahu bahwa 3 hari ke depan umat-umat Nasrani akan merayakan hari Natal. Dari Sabang sampai Merauke, mereka meyakini bahwa hari itu adalah kelahiran putranya Allah Jalla wa'ala. Ini keji luar biasa. Ini mungkar luar biasa. Bayangkan, kita bolak-balik baca Al-Ikhlas. Kemudian ada sebagian orang yang mengatakan Allah memiliki anak dan lahirnya tanggal 25 Desember. Lalu kemudian di antara kaum muslimin ada yang datang lalu memberikan selamat kepadanya. Selamat hari Natal. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, ayuhal ikhwah, Ibnu Al-Qayyim menukilkan ijma', kesepakatan para ulama bahwa mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Mengucapkan selamat Natal sama saja sedang mengucapkan selamat berbuat kesyirikan. Selamat meyakini bahwa Allah memiliki anak. Selamat bahwa apa yang Anda katakan benar dan apa yang ada di surat Al-Ikhlasnya kami salah. Itu kalau kita berani mengatakan selamat Natal. Jadi itu perkataan bukan perkataan ringan dan remeh, perkataan berat. Perkataan yang bisa membatalkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Membatalkan surat Al-Ikhlas. Belum lagi orang-orang ini kalau mengatakannya ditambah dengan senyuman yang lebar, selamat Natal. Anda senyum dengan kesyirikan? Anda senyum mengatakan Allah memiliki anak? Anda senyum mempersilahkan orang syirik? Kita saja tidak sanggup mendengar ada orang yang mengatakan, silakan, selamat berzina, selamat mabuk-mabukan, selamat makan riba. Kita tidak sanggup mendengar hal-hal itu. Kita ingkari hal-hal itu. Lalu kenapa kita tidak lebih mengingkari perkataan selamat melakukan kesyirikan dengan kalimat selamat Natal? Maka ayuhal ikhwatal kiram, azakumullah, Islam tidak melarang toleransi. Justru toleransi yang tepat adalah apa yang Allah ajarkan pada surat Al-Kafirun, ayuhal ikhwah. Pada saat orang-orang musyrikin datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Muhammad, daripada kita ribut terus, lebih baik kita bikin peraturan. 1 hari kalian menyembah Tuhan kami. Hari esoknya kami yang menyembah Tuhan kalian." Toleransi cara musyrikin. Ikut dengan ibadah mereka. Itu toleransi cara musyrikin. Lalu apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Turun surat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian juga tidak perlu menyembah apa yang kami sembah. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 2 kali. Dan Allah Subhanahu wa taala di akhirnya mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Untuk kami, agama kami, untuk kalian, agama kalian. Toleransi, membiarkan mereka, bukan membantu mereka, bukan ikut acara mereka, bukan bersenang-senang karena hari mereka. La wallah, akidah kita adalah hal yang paling berharga di dalam jiwa kita, ayuhal ikhwah. Ayuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, memerintahkan kita kepada suatu perintah yang Allah mulai dengan dirinya sendiri, yaitu bersalawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرا. Siapa yang bersalawat untuk Rasul 1 kali, niscaya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Fallahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك اليهود ومن عاونهم. اللهم أهلك اليهود ومن عاونهم. اللهم أهلك اليهود ومن عاونهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أظهر السنن وأظلم البدع. اللهم أظهر التوحيد وأظلم الشرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.